Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmianti dengan NIM F1G1230004. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari dua soal yang ada di sini. Langsung saja. Di sini pertama soalnya itu untuk yang nomor 1, diberikan matriks 3x3, kita akan menghitung determinannya dan kita akan menentukan nilai inversnya. Kemudian nomor 2 itu kita diberikan matriks 3x2, kita akan menentukan ordo, kemudian kita akan mentransposkan matriks tersebut. Kemudian setelah ditranspos, kita akan mengalihkannya dengan matriks baru atau matriks yang lain. Di sini sudah diberikan matriksnya. Kemudian sini ada penjelasannya. Di sini dengan A itu nilai atau digit pertama dari NIM, dan NIM saya itu 23004, jadi digit pertamanya itu 2, jadi nilai A nya itu diganti jadi 2. Kemudian untuk B nya di sini itu nilai digit kedua pada NIM, nilai digit kedua itu ada 3, di sini kita ganti 3. Kemudian nilai digit untuk yang X itu nilai digit kedua dari akhir, yaitu 0, di sini kita ganti nilai X nya menjadi 0. Kemudian untuk Y itu nilai digit terakhir pada NIM, yaitu 4. Nah, matriks di sini matriks pada nomor 1, pada nomor 2, dan yang C ini yang sudah diketahui, dan nilai-nilainya seperti A, X, Y, B itu yang belum diketahui kita ganti berdasarkan nilai yang sudah diketahui di bawah. Nah, di sini kita punya matriks B, kita sudah menggantinya dengan nilai yang diketahui di atas. Dari sini ada A, B, 3, A nya kita ganti 2, B nya kita ganti 3 dan 3. Kemudian 1, 2, min 2, 1, 2, min 2, kemudian 0, X, Y 0, kemudian X nya kita ganti 0, Y nya kita ganti 4. Kemudian berikutnya di sini kita akan, soal yang pertama itu menentukan determinan dari matriks B. Menentukan determinan dari matriks B dengan cara 2 kita akan kalikan dengan determinannya, kemudian dikurang dengan 3 dikalikan dengan determinan, kemudian ditambah dengan 3, kemudian dikalikan dengan determinannya. Nah, sini kita mencari 2, di sini determinannya itu indeks 2 kali 2 dikali dengan 4 di sini, kemudian min 2 dikali dengan 0, 2 nya dikurang. Sini 2 dikali dengan 2 dikali 4 ini, kemudian akan dikurang dengan di sini akan dikurang dengan min 2 dikalikan dengan 0. Kemudian berikutnya dikurang dengan 3 dikali dengan 1 kali 4 dikurang dengan 2 dikali dengan min 2 dikali dengan 0. Kemudian berikutnya sini ada 3 akan dikalikan dengan determinannya, yaitu 1 dikali 0, ini 1 dikali 0 dikurang dengan 2 dikali 0. Kemudian berikutnya di sini 2 dikali 4 itu 8 dikurang dengan min 2 dikali 0 itu 0, jadi 8 dikali dengan 2 maka hasilnya 16. Kemudian di sini dikurang 3, 1 kali 4 itu 4, kemudian min 2 dikali 0, 0, 4 dikurang 0 sama dengan 4, kemudian 4 dikali 3 jadinya 12, ya, sini dikurang 12. Kemudian sini 1 dikali 0 itu 0, dikurang dengan 2 dikali 0 itu 0, jadi 0, 0 dikali 3 0, kita hitung. Kemudian di sini ya, hasilnya itu 16 dikurang 12 sama dengan 4. Kemudian berikutnya
Di sini soalnya itu kita akan menentukan inverse dari matriks B. Untuk menentukan matriks B, pertama-tama kita harus menentukan nilai kofaktor pada masing-masing nilai yang ada di matriks B. Pertama kita akan mencari kofaktornya terlebih dahulu. Di sini nilai kofaktor itu berdasarkan indeksnya. Yang pertama ada di sini C itu permisalan sebagai kofaktor. Cara bacanya itu kofaktor 1 kali 1. Sini kofaktor dengan indeks 1 atau baris pertama dikali dengan kolom pertama. Nah, itu di sini rumusnya min 1 dipangkatkan dengan jumlah dari indeksnya dikali dengan determinan dari indeks tersebut. Nah, kita lihat di sini untuk kofaktor 1 kali 1 itu nilainya di sini dengan determinannya jadi 2 dikali 4 dikali dengan dikurang dengan min 2 dikali 0. Jadi untuk kofaktor 1 kali 1 itu minus 1 dipangkatkan dengan jumlah indeksnya. Indeksnya itu ada 1 ditambah dengan 1. Jadi di sini berpangkat 1 kali 1 tambah 1. Kemudian dikali determinannya itu 2 dikali 4. Sini 2 kali 4. Kemudian dikurangkan dengan min 2 dikali 0. Sini min 2 kali 0. Kemudian hasilnya itu min 1 berpangkat 2, hasilnya plus 1. Kemudian dikali dengan determinannya 2 dikali 4 8 dikurang dengan min 2 dikali 0 itu 0, jadi hasilnya 8. Dan 1 dikali 8 hasilnya 8 sama dengan 8. Kemudian untuk kofaktor berikutnya itu kofaktor 1 kali 2. Di sini 1 kali 2 atau indeks 1 kali 2 baris pertama dikali kolom pertama. Untuk rumusnya masih sama, yaitu min 1 dipangkatkan dengan jumlah indeksnya itu 1 ditambah 2 jadi pangkat 3 dikali dengan determinan dari indeks tersebut. Dari indeks 1 kali 2 itu determinannya ini 1 dikali 4. Sini saya langsungkan saja, yaitu 1 dikali 4 itu 4. Kemudian min 2 dikali 0 itu 0. Jadi hasilnya min 1 dipangkatkan 3, hasilnya minus 1. Kemudian determinannya itu 4 dikurang 0, hasilnya 4. Jadi minus 1 dikali 4 hasilnya minus 4. Kemudian untuk kofaktor berikutnya itu untuk kofaktor indeks 1 kali 3. Di sini baris pertama, baris 1 dikali dengan kolom 3. Nah, kemudian rumusnya sama. Sini min 1 dipangkatkan 1, total indeksnya 1 tambah 3 jadi 4, dikalikan dengan determinannya. Kita lihat determinannya itu 1 dikali 0 0, kemudian 2 dikali 0 0. Jadi hasilnya itu di sini min 1 berpangkat 4 hasilnya 1. Kemudian nilai determinannya itu 0, jadi 1 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian berikutnya kita cari kofaktor pada baris kedua dikali kolom 1 21. Kofaktor dari 21 di sini min 1 berpangkat jumlah indeksnya yaitu 3, 2 ditambah 3 dikali dengan determinannya. Kita lihat di sini baris kedua dikali kolom pertama, jadi 3 dikali 4 itu 12. Kemudian 3 dikali 0 itu 0. Jadi min 1 berpangkat 3 hasilnya minus 1. Kemudian nilai determinannya itu 12 dikurang 0. 12 dikurang 0 itu harusnya tidak usah ada kata determinannya ya, karena sudah dijabarkan.
Nah, di sini itu hasilnya minus 1 dikali 12, jadinya minus 12. Nah, kemudian untuk kofaktor indeks berikutnya itu baris kedua dikali kolom kedua, kofaktor 2 kali 2. Kemudian di sini min 1-nya berpangkat 2 ditambah 2 pangkat 4 dikalikan dengan nilai determinannya, yaitu baris 2 dikali kolom kedua, 2 dikali 4 8, kemudian 3 dikali 0 0. Jadi minus 1 berpangkat 4 hasilnya 1 dikalikan dengan 8 dikurang 0 8, jadi 1 kali 8 sama dengan 8. Kemudian untuk kofaktor berikutnya, kofaktor dari indeks 2 kali 3, baris kedua dikali kolom ketiga. Nah, di sini kita lihat nilai kofaktornya minus 1 dipangkatkan 2 tambah 3 itu 5, kemudian nilai determinannya baris 2 kolom ketiga, 2 dikali 0 itu 0, kemudian 3 dikali 0 hasilnya 0, jadi 1 dipangkatkan 5 itu hasilnya minus 1 dikalikan dengan 0 kurang 0 0, jadi minus 1 dikali dengan 0 sama dengan 0. Kemudian untuk kofaktor berikutnya, yaitu kofaktor indeks 3 kali 1, baris ketiga dikali dengan kolom pertama. Di sini indeks 3 baris ketiga dikali kolom pertama. Sini min 1 dipangkatkan dengan 3 ditambah 1 itu 4, kemudian nilai determinannya berapa. Sini kita tidak pakai determinan ya, kata determinan lagi karena kita sudah jabarkan determinannya. Sini nilai determinannya kita lihat baris ketiga kolom pertama ya. Sini 3 dikali minus 2 itu minus 6 dikurang dengan 6 dikali 2 dikurang dengan 3 dikali 2 itu 6. Nah, ini 3 dikali minus 2 tadi minus 6 dikurang dengan 3 dikali 2 6, jadi minus 1 berpangkat dengan 4 itu hasilnya 1, dan min 6 dikurang 6 itu hasilnya minus 12, jadi 1 dikali min 12 hasilnya minus 12. Kemudian kofaktor berikutnya yaitu kofaktor indeks 3 kali 2, baris ketiga dan kolom kedua. Itu min 1 dipangkatkan dengan 3 tambah 2 itu 5, dengan nilai determinannya itu kita lihat 3 kali 2, jadi 2 dikali min 2 itu min 4 dikurang dengan 3 dikali 1 itu minus 3, jadi hasilnya itu min 4 dikurang dengan minus 3. Minus 1 berpangkat 5 itu hasilnya minus 1 dikali dengan minus 4 dikurang 3 itu hasilnya minus 7, jadi minus 1 dikali min 7 hasilnya positif 7. Kemudian kofaktor berikutnya yaitu kofaktor 3 kali 3, min 1 dipangkatkan 3 tambah 3 itu sama dengan 6 dikalikan dengan nilai determinannya berapa. Lihat nilai determinan baris ketiga kolom ketiga, jadi 2 dikali 2 4 dikurang dengan 3 dikali 1 3, jadi 4 dikurang 3. Dari sini 4 dikurang 3, minus 1 berpangkat 6 hasilnya 1, dan 4 dikurang 3 itu hasilnya 1, jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian berikutnya kita akan membuat matriks dari hasil kofaktor yang sudah kita
cari ya semuanya. Sini untuk kofaktor dari matriks B tadi, kita lihat untuk C11-nya itu sama dengan 8, sini 8, kemudian C12-nya itu minus 4, kemudian C13-nya itu 0, masuk 0, kemudian C21 untuk di sini kan baris kedua dan kolom ke-1 ya. Nah, C21 itu minus 12, baris kedua kolom ke-1, sini minus 12. Kemudian untuk C22 baris kedua kolom kedua di sini sama dengan 8, C23 baris kedua kolom ketiga sama dengan 0, kemudian C31 sama dengan minus 12 itu baris ketiga kolom ke-1, C32 itu baris ketiga kolom kedua itu sama dengan 7, C33 itu kofaktor baris ketiga kolom ketiga sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah peroleh nilai kofaktor dari matriks B. Berikutnya kita akan transposkan nilai kofaktor matriks B ini atau yang kita kenalkan dengan adjoinkan. Jadi kita akan adjoinkan. Syarat untuk mengadjoinkan atau mentranspos itu dimana baris dari matriks itu akan menjadi kolom. Nah, di sini baris pada kofaktor matriks B akan berubah menjadi kolom. Nah, baris pertama di sini 8, minus 4, dan 0 akan berubah menjadi kolom pertama, diadjoinkan. Ya, adjoin kofaktor matriks B jadi 8, minus 4, dan 0. Begitu juga baris kedua yaitu minus 12, 8, kemudian 0, kemudian baris ketiga itu minus 12, kemudian 7, di sini ada 1. Nah, kita sudah peroleh nilai adjoin dari kofaktor matriks B. Berikutnya kita akan mencari inverse dari matriks B. Inverse dari matriks B. Tapi kita gunakan ini ya, nilai adjoinnya. Nah, jadi rumus untuk mencari inverse itu, inverse matriks B itu B angkat min 1 atau kita baca B inverse sama dengan 1 per determinan B-nya dikalikan dengan adjoin B. Kalikan dengan adjoin B. Kemudian di sini jadi kita anukan nilainya ya, masukkan nilainya. B min 1 atau B inverse sama dengan 1 di per determinan B-nya tadi. Kita sudah cari determinannya itu 4. Jadi sini 1 di per determinan B-nya itu 4. Kemudian dikalikan dengan adjoinnya ini 8, min 12, kemudian ada min 4, 8, kemudian ada 7 baris kedua, kemudian baris ketiga itu ada 0, kemudian 1. Nah, berikutnya kita akan kali masuk ini 1/4 dikalikan dengan masing-masing nilai dari adjoin inverse B tadi. Nah, jadi 1/4 dikalikan dengan 8, jadi 8/4 itu sama dengan 2. Kemudian 1/4 dikali minus 12 dibagi 4 itu minus 3. Begitu juga sama sebelahnya, minus 12 sama dengan 3, min 3. Kemudian min 4 dikali 1/4 itu sama dengan min 1. Kemudian 1/4 dikalikan 8 itu sama dengan 2. Kemudian 1/4 dikalikan 7 sama dengan 7/4. Lalu 1/4 dikalikan 0 itu sama dengan 0. 1/4 dikalikan 0 juga sama dengan 0. Ini 1/4 dikalikan 1/4. Nah, di sini kita sudah peroleh nilai matriks dari nilai inverse dari matriks B-nya, yaitu baris pertama 2, min 3, baris kedua itu min 1, 2, 7/4, kemudian baris ketiganya itu 0, dan 1/4. Oke, untuk soal nomor 1 sudah kita jawab ya. Kemudian berikutnya untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sini kita perhatikan matriks yang diberikan itu ada matriks
Sini ada yang tidak diketahui, kita ganti dulu nilai yang tidak diketahuinya. Nah, di sini saya sudah menggantinya. Di sini kan tadi X, Y. Kita lihat X, Y, AB min 3, min 5, min 3. Nilai X-nya tadi 0, kemudian nilai Y-nya 4, kemudian nilai A-nya itu 2, saya sudah ganti. Kemudian nilai B-nya itu 3, ada di sini min 5, min 3. Oke, sudah sesuai ya. Sudah kita ganti. Kemudian berikutnya kita lanjut ke pertanyaannya. Berapakah ordo dari matriks tersebut? Jadi, berdasarkan peraturan umum sebuah matriks itu ordonya baris kali kolom. Di sini kita lihat ya. Baris itu yang ini, baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian untuk kolom itu yang ini, kolom 1, kolom 2. Jadi untuk ordonya itu baris kali kolom, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi ordonya 3 kali 2. Nah, soal berikutnya kita lihat pertanyaan berikutnya, transposkan matriks tersebut. Kita akan mentransposkan sesuai peraturannya. Untuk mentransposkan sebuah matriks itu kita ubah barisnya menjadi kolom. Kita transposkan. Baris pertama akan menjadi kolom pertama, yaitu 0 dan 4. 0 dan 4. Sini A transpos ya, kita misalkan saja ini matriks A. Kemudian baris kedua 2 dan 3 kita ubah menjadi kolom kedua, yaitu 2, 3. Kemudian baris ketiga itu min 5 dan 3 kita ubah jadi kolom 3, min 5 dan 3. Jadi di sini pada matriks transpos dari ordo 3 kali 2 menjadi ordo 2 kali 3. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu setelah ditranspos maka kalikan dengan matriks berikut. Matriks ini jangan lupa juga kita ubah nilai yang belum diketahui di sini dengan nilai yang sudah diketahui di bawah. 5, 1, 7, minus 2, dan 0, 4. Kita anggap saja itu matriks B ya. Sini matriks B 5, 1, 7, minus 2, dan nilai X-nya kita sudah ganti 0. Jadi X-nya itu jadi 0, kemudian Y-nya jadi 4. Berikutnya kita akan mengalihkan dari matriks A ini yang sudah ditranspos, kita kalikan dengan matriks B. Nah, untuk mengalihkan matriks itu kita kalikan baris dari matriks pertama, kita kalikan pada setiap kolom di matriks kedua. Jadi baris pertama pada matriks A transpos kita akan kalikan kolom pertama pada B, matriks B, kemudian kita kalikan juga di kolom kedua pada matriks B. Kemudian begitu juga berikutnya, itu baris kedua pada matriks A transpos akan kita kalikan dengan kolom pertama di matriks B dan kolom kedua di matriks B. Nah, untuk perkalian pertamanya itu baris pertama di matriks A transpos akan kita kalikan dengan kolom pertama di matriks B, yaitu 0 dikali 5 sini ditambah dengan 2 dikali 7 sini ditambah dengan min 5 dikali 0, min 5 dikali 0. Nah, dengan 0 dikali 5 0, 2 dikali 7 14, 5 min 5 dikali 0 0, jadi hasilnya 14. Kemudian untuk berikutnya baris pertama pada matriks A transpos akan dikalikan dengan kolom kedua pada matriks B, yaitu 0 dikalikan dengan 1 sini ditambah dengan 2 dikalikan dengan min 2 di sini ditambah dengan min 5 dikalikan dengan 4. Hasilnya yaitu 0 dikali 1 sama dengan 0 ditambah dengan 2 dikali min 2 itu sama dengan min 4, kemudian ditambah dengan min 5 dikali 4 itu min 20. Jadi min 4 dikurang dengan 20 hasilnya min 24. Kemudian untuk berikutnya itu kita akan mengalihkan
baris kedua di matriks A transpos dikalikan dengan kolom pertama di matriks B transpos, yaitu 4 kita kali dengan 5, 4 kali 5, kemudian 3 kita kalikan 7, ditambah 3 kali 7 kan. Nah, kemudian berikutnya 3 dikalikan dengan 0. Di sini ditambah 3 dikali 0. Totalnya itu 4 dikali 5 20, kemudian ditambah dengan 3 dikali 7 itu 21, kemudian ditambah dengan 3 ditambah 0 itu 0. Jadi 20 ditambah dengan 21 sama dengan 41. Berikutnya yaitu kita akan mengalihkan baris kedua pada A transpos, kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks B. Sini, kemudian kita kalikan 4 kita kali 1, sini ditambah dengan 3 dikali minus 2, ditambah dengan 3 dikali 4. Jadi 4 dikali 1 4, kemudian ditambah dengan 3 dikali minus 2 itu minus 6, 4 ditambah minus 6 itu minus 2, kemudian ditambah dengan 3 dikali 4 itu 12, minus 2 ditambah 12 itu hasilnya 10. Nah, itu dia, kita sudah hitung untuk masing-masing baris dikalikan dengan kolom. Berikutnya kita akan masukkan ke nilai matriksnya. Di sini nilai matriksnya itu A transpos dikali B akan menjadi matriks. Sini kan matriks. Di sini A transpos itu matriks 2 kali 3, kemudian B itu 3 kali 2 akan menjadi matriks 2 kali 2, yang dimana pada baris pertama itu hasilnya 14, pada baris kedua itu hasilnya minus 24, kemudian pada baris sini pada baris 1 kolom 1 hasilnya 14, sini baris 1 kolom 2 itu hasilnya minus 24, kemudian untuk baris 2 kolom 1 hasilnya 41, kemudian untuk baris 2 pada kolom kedua itu hasilnya 10. Nah, itu dia penjelasan untuk penyelesaian atau langkah-langkah penyelesaian dari soal yang ada di sini. Nah, semoga bisa dimengerti. Terima kasih sudah menonton.